Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Jangan patah semangat walaupun kita belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4, subtema 1, 2, dan 3. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita simak materi kita hari ini. Tetap semangat. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, globalisasi di sekitarku. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Mari kita amati gambar berikut ini. Dari gambar peta tersebut dapat kita ketahui bahwa batik dari Indonesia yang sudah mendunia, kemudian ada karpet dari negara Turki, boneka dari Tiongkok atau Cina, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemukan berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Selanjutnya, mari kita baca teks. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Setelah kalian baca, silakan kerjakan pertanyaan berikut ini. Selanjutnya, carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai media seperti surat kabar, majalah, atau artikel-artikel berita di media elektronik. Silakan buat tabel seperti contoh berikut ini. Setelah itu, silakan baca teks eksplanasi ilmiah berikut ini dengan teliti. Menghasilkan energi listrik. Silakan kalian baca bagaimana proses menghasilkan listrik bisa sampai kita manfaatkan hingga saat ini. Selanjutnya, komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Silakan kalian baca, kemudian amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut ini. Selanjutnya, amati benda-benda yang ada di sekitarmu, misalkan pakaian, barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan kendaraan. Apakah kamu menemukan produk-produk yang berasal dari lintas negara? Catat temuanmu pada tabel di bawah ini. Minimal 10 benda ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Perhatikan bentuk reklame berikut ini. Apa sih itu reklame? Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, booklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non-komersial
digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. Silakan kalian baca. Kemudian amati di sekitarmu. Tulislah reklame yang pernah kamu temui. Berikan pendapatmu, apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik. Bacalah cerita berikut. Sahabat tak terpisahkan. Setelah kalian baca, berdasarkan cerita di atas, diskusikan pertanyaan berikut ini. Silakan ditulis di buku tulis kalian ya. Selanjutnya, silakan membaca menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Silakan kalian baca dan kalian amati gambar berikut ini. Berdasarkan bacaan informasi di atas, kerjakan pada paragraf pertama apa itu topik masalahnya, paragraf kedua deret penjelasnya, kemudian paragraf ketiga kesimpulan atau pesan pendapat dari pribadi penulis. Sekian materi kita hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Bu Ervi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.